Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin wa man da'a ilallahi bida'watil islam wa man tamassaka bi sunnati rasulihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat teman sahur yang dirahmati Allah, ada 6 perkara, kata Imam Ali, yang seseorang itu akan selalu berusaha mengejar surga dan lari dari menghindar api neraka. Apa saja 6 perkara itu? Yang pertama adalah mengenal Allah. Yang kedua, mengenal syaitan. Yang ketiga, mengenal akhirat. Yang keempat, mengenal dunia. Yang kelima, mengenal kebenaran. Dan yang keenam, mengenal kebatilan. Berikutnya dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Nasha'ihul Ibad. 6 perkara ini adalah perkara-perkara yang nantinya ketika kita berusaha mewujudkannya, maka akan insya Allah kita bisa memasuki pintu-pintu surganya Allah. Allah akan membukakan pintu-pintu tersebut dan akan menutup pintu-pintu neraka. Bagaimana mengenal Allah? Mengenal Allah maknanya adalah kita memahami bahwa Allah lah satu-satunya yang menciptakan kita. Allah lah yang kemudian menghidupkan dan mematikan kita. Allah lah yang memberikan rizki kepada kita. Mengenal syaitan maknanya adalah kita memahami bahwa syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Karenanya kita diminta untuk menghindari perintah-perintahnya. Mengenal akhirat maknanya adalah kita memahami dengan betul bahwa akhirat adalah negeri yang kekal dan abadi bagi manusia. Maka sudah selayaknya kita menyiapkan bekal untuk di kehidupan akhirat. Mengenal dunia maknanya adalah kita memahami bahwa dunia ini hanyalah persinggahan. Dan sudah selayaknya kita sebagai manusia menolak dunia, kecuali yang sekadar menjadi bekal bagi kehidupan akhirat. Mengenal kebenaran maknanya adalah seseorang memahami bahwa ada hal-hal yang benar yang itu ditunjukkan oleh syariah untuk kemudian seseorang tersebut mengamalkannya. Dan yang terakhir, mengenal kebatilan. Seseorang memahami bahwa ada hal-hal yang dilarang oleh syariah dan itu ditunjukkan oleh syariah untuk kemudian kita meninggalkannya. Ketika kita sudah memahami keenam perkara ini, lalu bagaimana buktinya? Tentunya jawaban dari pertanyaan ini adalah tidak sekedar lisan saja. Hal ini harus kita buktikan melalui amal perbuatan. Yang pertama, kita berusaha untuk selalu mentaati Allah. Dan bukti ketaatan kita kepada Allah salah satunya adalah dengan menjalankan seluruh apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Di antara apa yang diwajibkan oleh Allah adalah berdakwah. Bagaimana kita berusaha mentaati Allah untuk senantiasa giat berdakwah dan tidak kemudian berleha-leha. Ketika kita diberikan kewajiban untuk berdakwah, kita dengan giat dan rajin untuk mewujudkannya. Bukan hanya pada saat taklif dakwah itu diberikan. Kalau kemudian kita bermalas-malasan dalam berdakwah, kita bermalas-malasan di dalam menuntut ilmu, atau bahkan kita enggan untuk mengamalkan amal solih, tentunya kita tidak sepenuhnya berusaha untuk mentaati Allah dan juga Rasul-Nya. Yang berikutnya, kita berusaha untuk selalu menjauhi syaitan, khususnya adalah agar kita tidak menuruti perintah-perintahnya. Karena syaitan senantiasa memperdaya manusia agar kemudian kita meninggalkan apa yang telah diwajibkan oleh Allah. Dan kemudian kita tidak melalaikan segala apa yang diperintahkannya. Yang keempat, kita senantiasa berorientasi kepada kehidupan akhirat. Akhiratlah tujuan dari segala muara kehidupan kita di dunia ini. Maka bagaimana kita sebagai pengemban dakwah misalnya, kita berusaha untuk terus menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kita tidak melalaikan kewajiban itu, dan juga tentunya bagi seorang pengemban dakwah, salah satu bukti bahwa dia tidak disibukkan oleh dunia, maka pembicaraannya bukanlah semata urusan harta,
dia berusaha dalam kesehariannya untuk menyebarkan opini dakwah, melakukan kontak-kontak bersama dengan umat, berupaya untuk memperbanyak kader dakwah, dan begitu juga kalaupun dia membicarakan tentang dunia, itu tidak sekadar bagaimana menjadikan dari dunia atau harta yang dia miliki digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dakwah. Yang kelima adalah kita selalu berusaha untuk mengamalkan kebenaran dari apa yang sudah kita pahami. Jika kita sudah paham dan memahami bahwa kewajiban untuk memperjuangkan Islam, menegakkan kalimatullah, dan juga memuliakan dan juga demi kemuliaan kaum muslim, maka sudah semestinya kita senantiasa berjuang dan istiqomah di jalannya. Dan yang terakhir adalah kita selalu berusaha untuk menjauhi apa-apa yang diharamkan, senantiasa berusaha untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan. Ketika kita dengan sengaja melalaikan kewajiban dakwah, atau kemudian meninggalkan kewajiban untuk menuntut ilmu, ataupun kewajiban-kewajiban yang lain, seperti halnya seorang suami yang dengan sengaja tidak menafkahi istrinya, atau seorang istri yang tidak mendidik dengan baik kepada putra-putrinya, kemudian kita membuka aurat, bertabarruj, merendahkan orang lain, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya, tentunya hal ini akan sangat rugi bagi kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah. Sahabat teman sahur yang dimuliakan Allah, kita berharap bisa mewujudkan keenam perkara tersebut, yang semoga dengannya Allah akan membukakan pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Dan tentunya untuk apa semua apa yang kita lakukan di dunia ini kalau tidak tujuan untuk mendapatkan surganya Allah dan agar Allah menghindarkan kita dari azabnya dengan dimasukkan kita ke nerakanya. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.